Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada ibadah Jumat Agung pada saat ini diambil dari kitab Matius 27 ayat 45 hingga ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Jumat Agung pada saat ini memperlihatkan bagaimana pengorbanan Yesus yang dia lakukan di kayu salib untuk menjadi keselamatan umatnya, keselamatan bagi setiap orang ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hari ini seluruh umat Kristen memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya melalui peringatan ini kita terus mengingat cinta kasih-Nya dan mengerti makna dan dampak dari kematiannya. Puncak penderitaan Yesus bukan di dalam fisik, tetapi dalam rohani. Dengan menanggung dosa seisi dunia, penderitaannya begitu dahsyat. Inilah yang menjadi wujud dari kasih-Nya. Hal ini terungkap dari pernyataan Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu dahsyatnya penderitaan itu sehingga alam pun ikut bergoncang. Langit menjadi gelap selama 3 jam. Itu sebagai tanda kegelapan dosa-dosa seluruh umat manusia yang ditimpakan atas diri Yesus Kristus. Kegelapan itu pun tanda bahwa Yesus sementara waktu harus seakan-akan mengalami keterpisahan dari Bapa
yang tidak pernah terjadi selama ini. Bagaikan Bapa saat itu memperlakukan dia sebagai orang yang berdosa, sebagai wujud pelunasan utang dosa yang ditanggungkan kepadanya. Hal ini diperlihatkan dengan terbelahnya tabir bait suci sebagai tanda hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan. Dan dampak kehadiran Allah diperlihatkan terjadinya gempa bumi dan bukit batu terbelah saat dosa dan maut telah dikalahkan, yang ditandai dengan kebangkitan awal orang-orang kudus serta memasuki kota kudus Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, fenomena ini melahirkan pengakuan iman dalam diri para pemimpin pasukan dan anak buahnya. Mereka berkata, ia ini adalah anak Allah yang sungguh. Beberapa perempuan tetap setia mengikuti dia dan ikut menyaksikan kedahsyatan penderitaan Yesus dan peristiwa agung yang menyertai kematian Yesus. Bagi kita, Yesus adalah mati dan juga telah bangkit. Dosa kita boleh dihapuskan. Persekutuan kita dengan Allah dimungkinkan kembali. Kita dilayakkan untuk melayani Dia. Kelak kita juga akan menikmati surga kekal dalam kemuliaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penyalipan adalah suatu bentuk hukuman yang sangat hina dan mengerikan. Bagi orang Romawi, penyalipan hanya dikhususkan bagi para budak yang melakukan kesalahan demi kesalahan dan penjahat yang terjahat. Selain itu, penyalipan juga merupakan suatu penganiayaan yang dengan sengaja memperberat atau memperpanjang penderitaan dengan menunda kematian. Mereka bisa saja menempatkan Yesus pada posisi yang sangat hina itu, tetapi mereka tidak dapat memahami keberadaan salib Yesus yang sesungguhnya, sehingga menyamakan Yesus dengan kedua penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri Yesus yang disalib karena kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi tidak demikian halnya dengan salib Yesus Kristus. Karena dengan jelas Pilatus mengatakan bahwa dia tidak mendapati kesalahan Yesus yang membuatnya harus mati di kayu salib. Namun hal itu memperlihatkan bahwa kayu salib itu untuk penggenapan akan firman Allah, yang berarti menghubungkan kembali persekutuan manusia dengan Allah. Yesus menderita karena kejahatan yang tidak dia lakukan, tetapi dia menderita untuk kejahatan manusia. Sehingga Yesus rela disiksa, disakiti, diolok, dihina, ditelanjangi, dibuat tak berdaya, hingga akhirnya mati di kayu salib. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua orang. Yang membedakan kematian tiap-tiap orang adalah jalan menuju kematiannya. Apakah proses yang kita jalani dalam kehidupan kita sudah menunjukkan bahwa kita menjalani hidup ini secara total atau tidak? Apakah tujuan-tujuan hidup kita terpenuhi atau tidak? Apakah kita berguna atau bahkan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada beban yang harus dipikul, ada jalan panjang yang harus ditempuh, ada cemoohan dan ejekan dari orang-orang yang tidak suka pada kita. Termasuk di akhir-akhir ini kita mengalami ejekan yang mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah di rumah adalah orang-orang yang tidak beriman.
Namun akhirnya apabila kita taat dan setia mengikuti Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Karyanya yang sudah selesai di salib memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan hidup kita dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa penderitaan yang dialaminya adalah hukuman ilahi yang seharusnya kita tanggung oleh karena dosa-dosa kita. Bayangkan bagaimana penderitaan Yesus dalam proses menuju penyaliban dan akhirnya mati di kayu salib. Sebuah proses yang sangat tidak manusiawi, tetapi dijalani dengan ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya. Dia menengguk cawan murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita, hingga akhirnya dia harus mengorbankan nyawanya juga untuk kita. Kematiannya diiringi peristiwa dahsyat di mana bumi bergoyang, bukit batu terbelah, gelap gulita, kubur terbuka, orang mati bangkit, mata dunia terbuka, bahwa kematian yang dialaminya bukanlah kematian manusia biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Jumat Agung merupakan peristiwa agung karya keselamatan Allah. Jumat Agung juga mengajarkan kita makna ketaatan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dunia. Tuhan Yesus telah memberikan teladannya. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti teladannya dan menjadi umat yang setia dan taat sampai akhir. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kisah ini memaparkan aspek penderitaan yang Yesus alami. Tidak ada manusia biasa yang mampu seperti Yesus menanggung penderitaan fisik yang begitu kejam. Penderitaan karena penolakan orang-orang yang dikasihinya, dan penderitaan rohani ketika Allah memperlakukan dia sebagai orang berdosa. Yesus rela menanggung semua itu demi menaati kehendak Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman mati yang paling sadis yang pernah diciptakan manusia. Tujuan penyaliban itu adalah membuat terhukum mati perlahan-lahan dalam penderitaan yang tak tertahankan. Berbagai penyiksaan baik sebelum maupun selama penyaliban harus ia tanggung. Namun penderitaan fisik ini belum seberat dua aspek penderitaan berikutnya. Penderitaan penolakan yang Yesus tanggung berasal dari para lawannya, maupun orang banyak yang dulu pernah menikmati pelayanan kasih yang dilakukannya. Jurang terdalam penderitaan rohani Yesus adalah ketika ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tidak seorang pun mampu menyelami penderitaan yang Yesus alami. Namun ada hal yang penting untuk kita renungkan pada saat ibadah Jumat Agung ini. Semua pemisah antara manusia dan Allah telah Yesus singkirkan melalui kematiannya. Karena itu kita kini bebas menikmati hadirat Allah dalam tiap saat kehidupan kita, ibaratnya Bapa dan Anak. Hendaklah mata hati dan iman kita pun tetap terbuka untuk melihat fakta bahwa persekutuan kita dengan Allah terjalin kembali karena Kristus melalui kematiannya yang telah mengangkut seluruh dosa-dosa kita, membuat
keterpisahan itu kembali baik, membuat hubungan kita dengan Allah boleh secara langsung dan berjalan dengan baik. Pengorbanan Yesus sungguh-sungguh pengorbanan yang menyelamatkan manusia, termasuk saya dan saudara sekalian. Karena itu mari kita syukuri kematian Yesus Kristus yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ibarat anak dengan Bapa, sehingga kita sekalian dapat dan layak menerima anugerah dan mencicipi setiap berkat yang daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kerjakan melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Itu memperlayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Itu memperbaiki hubungan kami dengan Engkau, kembali menjadi bapa dan anak. Itu berarti kami sudah diperlayakkan kembali menerima dan mencicipi setiap anugerah berkat yang daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, perbolehkan kami berangkat berjalan di tengah-tengah dunia ini oleh karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kematian Yesus Kristus di kayu salib yang sudah membaharui kami. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.